Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Besti Maritim, bagaimana kabarnya? Saya harap kita semua baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Kemaritiman SMKN 1 Tarano, channel edukatif, inovatif, dan variatif tanpa diskriminatif. Baik, pada video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu pada mata pelajaran ilmu pelayaran datar, tujuan pembelajaran 1.4, yaitu menerapkan pencatatan dalam buku harian kapal. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa klik like pada video ini dan subscribe bagi yang belum. Tentunya biar kami lebih semangat buat videonya ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita lanjut ke materi. Baik, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep dari buku harian kapal dan regulasi yang mengatur tentang buku harian kapal. Baik, pada video kali ini saya akan menunjukkan isi dari buku harian kapal dan menjelaskan bagaimana cara mengisi dari buku harian kapal. Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara mengisi buku harian kapal, ada kalanya kita perlu mengulang konsep buku harian kapal. Buku harian kapal atau biasa disebut juga dengan logbook adalah suatu dokumen atau buku penting yang berisi peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian luar biasa yang mungkin timbul di atas kapal atau adanya peristiwa penting pada saat berlayar. Buku harian kapal berisi 74 halaman dan buku harian ini diisi oleh mualim 1 atau perwira yang ditunjuk oleh nakoda. Daftar isi buku harian kapal. Pada halaman pertama, berisi tentang data kapal dan halaman pengesahan Syabandar. Halaman kedua, regulasi yang mengatur buku harian kapal. Pada halaman ketiga, berisi penunjuk halaman kejadian-kejadian di kapal. Halaman 4-5 berisi tentang keterangan syarat kapal saat bertolak dari pelabuhan. Halaman 6 sampai halaman 7 berisi mutasi kru kapal. Halaman 8 berisi keterangan-keterangan pekerja selain anak buah kapal di kapal. Halaman 9 berisi tentang catatan latihan sekoci, dan halaman 10 hingga halaman terakhir atau halaman 74 berisi mengenai keterangan kapal saat beroperasi. Baik, saya akan menjelaskan bagian-bagian pada tiap halaman pada buku harian kapal. Yang pertama, halaman pertama mengenai data kapal dan pengesahan Syabandar. Yang pertama, yang di atas ini ada pengesahan dari Syabandar. Yang kedua, ada nama kapal. Selanjutnya ada nama pemilik kapal atau perusahaan. Selanjutnya ada nama nakoda. Selanjutnya tanggal awal dan akhir penggunaan buku harian kapal. Jadi bisa kalian lihat pada potret gambar halaman 1 ini. Di sini ini adalah paraf atau pengesahan Syabandar. Ini nama kapalnya, dan ini nama pemilik kapal atau perusahaan. Ini nama nakoda, dan ini adalah tanggal awal dan akhir penggunaan dari buku harian kapal. Baik, halaman 2, regulasi yang mengatur tentang buku harian kapal. Jadi pada halaman 2 ini akan terlampir hukum atau regulasi yang mengatur tentang buku harian kapal. Yang pertama, pada pasal 348, 349, dan 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, penyelenggaraan umum dari buku harian kapal. Yang kedua, pasal 352A dan 349A Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, perihal pencatatan hukuman-hukuman dan penyelidikan. Selanjutnya pada pasal 46 dari peraturan perihal menyelenggarakan daftar-daftar pendaftaran warga atau negara tentang pencatatan kelahiran di kapal. Selanjutnya pada pasal 76 dari peraturan perihal menyelenggarakan daftar-daftar pendaftaran warga atau negara tentang pencatatan kematian di atas kapal. Selanjutnya pada pasal 18 ayat 2 ordonasi kapal mengenai cara bertindak dalam hal kerugian yang diderita di luar negeri. Dan yang terakhir pada pasal 162 ayat 1, 3, dan 4 dari Undang-Undang Kapal tahun 1935 mengenai perihal kewajiban penyelenggaraan buku harian kapal. Jadi ini merupakan aturan atau regulasi yang mengatur tentang buku harian kapal. Oke. Bagian-bagian yang terdapat pada halaman 3 mengenai penunjuk halaman kejadian-kejadian di kapal antara lain, yang pertama, kelahiran di kapal. Yang kedua, kematian di kapal. Yang ketiga, hukuman-hukuman dari penyelidikan tentang pelanggaran. Yang keempat, nasihat-nasihat kepada anak buah kapal. Yang kelima, kecelakaan atau kerusakan yang dialami. Selanjutnya, kapal naik dok atau perbaikan-perbaikan kapal yang penting. Selanjutnya, pembukaan dan penutupan pintu-pintu kedap air.
Selanjutnya, latihan-latihan berkala untuk keselamatan. Selanjutnya, perawatan radio telegraf, radar, perum gema, pedoman, dan lain-lain. Selanjutnya, pemuatan barang berbahaya sesuai pasal 155 Undang-Undang Kapal tahun 1935. Selanjutnya, pemeriksaan alat-alat keselamatan. Selanjutnya, pemeriksaan alat-alat bongkar muat. Selanjutnya, pemeriksaan oleh Biro Pemeriksa yang sah. Dan yang terakhir, penandatanganan buku harian kapal atau sijil oleh Syah Bandar. Jadi semua poin-poin ini wajib diisi di dalam halaman 3 ini. Bagian-bagian yang terdapat pada halaman 4 hingga 5 mengenai keterangan-keterangan pada draft kapal. Yang pertama, draft kapal di perairan air tawar, draft kapal di perairan musim panas, draft kapal di perairan musim tropis. Ketiga draft ini ditulis dalam satuan desimeter. Lanjut, bagaimana cara mengisi tabel di bawah ini? Yang pertama, kita mulai dari tanggal. Kita tulis tanggal berapa kapal kita bertolak. Lalu lanjut, dari mana kapal kita bertolak, misalnya dari Pelabuhan Makassar ke Pelabuhan Bibar. Terus kolom selanjutnya yaitu draft kapal kita, dimulai dari draft depan misalnya 4,2 meter dan draft belakang 4,5 meter. Dan tidak lupa pula, ini wajib ditandatangani oleh seorang nakoda. Halaman 6-7 mengenai mutasi kru kapal. Pada bagian ini diisi jika ada kru kapal yang dipecat, dipindahkan, disersi, atau ada kru kapal baru yang naik. Sebagai contoh misalnya, ada seorang kru baru bernama Fauzan Azima, naik di kapal dengan jabatan kadet dek. Kemudian kita harus menuliskan tanggal berapa kadet tersebut naik, yaitu misalnya tanggal 15 bulan 9. Dan pada kolom selanjutnya, jika kadet itu belum turun, ini masih harus kita kosongkan dulu, dan alasan-alasan turunnya juga dikosongkan. Begitupun juga dengan uraian terperinci. Sebagai contoh, misalnya jika ada seorang kadet dek yang sudah turun. Misalnya ada seorang kadet dek bernama Suci, dia naiknya tanggal 8 bulan 4 tahun 2022, dan apabila dia sudah turun kapal, wajib dituliskan tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa dia turun. Dan apa alasan dia turun dari kapal juga harus dituliskan keterangannya, misalnya melanjutkan pendidikan. Selanjutnya, jika ada kadet dek yang dipindahkan, tetap juga harus kita tulis tanggal berapa dia naik kapal dan turunnya tanggal berapa, dan alasan pindah kapalnya itu harus disertakan keterangannya. Misalnya dia dipindahkan untuk promosi. Selanjutnya, apabila ada yang disersi, disersi adalah suatu keterangan apabila kru tersebut meninggalkan kapal tanpa izin dari perusahaan atau izin dari nakoda. Misalnya seorang kru yang bernama Dion Sopian dengan jabatan jurumudi, dia meninggalkan kapal tanpa izin atau kabur dari kapal, harus dituliskan tanggal berapa dia turun dari kapal dan alasannya apa. Dia meninggalkan kapal tanpa izin perusahaan dan nakoda. Selanjutnya, apabila keterangannya dipecat, tetap kita menuliskan tanggal turun kapalnya dan alasannya. Dan pada kolom selanjutnya, ini mengenai tentang penjelasan lebih rinci dengan cara menuliskan halaman yang berlanjut. Halaman 8 yaitu keterangan pekerja selain anak buah kapal yang naik di kapal. Apabila ada seorang penumpang di kapal selain anak buah kapal, maka wajib kita catat di halaman 8 ini. Yang mana kita harus mencatat mulai dari tanggal dia naik, di mana dia naik, dan berapa jumlahnya, dan apa kegiatannya itu kita tulis di halaman berapa rinciannya. Halaman 9 mengenai catatan latihan dan pemeriksaan sekuci. Baik, apabila kita telah melaksanakan latihan keselamatan sekuci di kapal, itu wajib kita cantumkan atau wajib kita catat hasil rekamannya di halaman 9 ini.
mulai dari tanggal berapa kita melakukan pelatihan tersebut, tempatnya di mana, terus sekuci mana yang kita turunkan, sekuci kiri atau sebelah kanan, port side atau starboard side, terus keterangannya kita apakan, kita turunkan atau kita perbaiki atau overhaul, keadaannya bagaimana, baik. Terus keadaan perlengkapannya kita cek perlengkapan, baik itu dari segi mesinnya, bahan bakarnya, atau makanan atau minuman darurat yang ada di dalam sekuci tersebut. Dan juga tidak lupa pula, ini wajib ditandatangani oleh seorang nakoda. Untuk halaman 10 sampai halaman 74 mengenai keterangan kapal saat beroperasi akan saya jelaskan pada video selanjutnya, karena durasi video ini sudah cukup panjang, jadi kita bagi lagi ke part 3. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kemaritiman SMKN 1 Tarano, karena dengan itu kami akan lebih semangat membuat video edukasi maritim berikutnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan video ini bisa berguna untuk kita semua, khususnya bagi taruna-taruni pelayaran sekolah menengah ataupun perguruan tinggi pelayaran. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Navigo et Revenue berlayar untuk kembali. Bye.